Halo semua, perkenalkan nama saya Salwa Salsabila dengan NIM 24920645. Saya Nur Aisyah dengan NIM 24920661. Saya Nisha Nabila Azhara dengan NIM 24920663. Saya Diva Nur Aisyah dengan NIM 24920668. Saya Amelia Rifka Nur Hasanah dengan NIM 24920671. Kami akan menjelaskan tabulasi data inflasi month to month dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni ke dalam SPSS dan melakukan analisis deskriptif dari data yang didapat. Saya Nur Aisyah dengan NIM 24920661 akan menjelaskan tabulasi data ke dalam SPSS. Pertama, cari BPS di internet, lalu pilih data. Klik kanan unduh dalam format CSV. Jika sudah terunduh, buka filenya. Setelah itu, buka IBM SPSS. Pilih New Dataset, lalu klik Open. Dari data, terdapat nama-nama provinsi dan nama-nama bulan. Pada window variable view, diisilah sebagai berikut. Di kolom name, baris pertama diisi provinsi. Klik enter di keyboard, lalu ketik Januari. Klik enter lagi, lalu ketik Februari. Lakukan hingga bulan Juni. Setelah bulan Juni, di bawahnya diisi bulan, lalu di bawahnya lagi diisi data underscore inflasi. Pada kolom tab yang provinsi, tabnya diganti ke string dengan titik 3. Untuk width-nya diisi 30, yang lain biarkan saja. Lalu pada kolom label yang provinsi diisi nama provinsi di Indonesia. Yang nama-nama bulan diisi data inflasi bulan Januari sampai Juni. Nama bulannya disesuaikan dengan barisnya. Dan untuk yang data underscore inflasi, labelnya diisi data inflasi dalam setahun. Untuk yang baris bulan, labelnya diisi bulan inflasi dalam setahun. Setelah itu, untuk kolom-kolom yang provinsi diganti menjadi 28. Untuk kolom measure, semuanya diganti menjadi scale kecuali yang provinsi. Setelah itu, pada kolom values, pada baris ke-8 atau yang bulan, klik titik 3 untuk mengisi value labelsnya. Pada kotak value, ketik angka 1, dan pada kotak label, ketik Januari lalu klik add. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada bulan Februari hingga bulan Juni seperti di video. Selanjutnya, pindah dari window variable view ke data view yang ada di pojok kiri bawah seperti di video. Buka Excel atau data yang tadi sudah diunduh, copy data yang ingin dimaksudkan dengan Ctrl+C atau klik kanan lalu pilih copy. Kemudian paste data tersebut di data view SPSS. Pada kolom bulan, ketik angka 1 sebanyak 39 kali atau bisa juga copy paste seperti di video. Di bawahnya, ketik angka 2 sebanyak 39 kali juga. Lakukan hal yang sama hingga angka 6. Untuk memunculkan nama bulan, di toolbar klik yang gambar A-1 seperti di video. Setelah itu, copy semua data bulan Januari lalu paste di kolom data underscore inflasi. Lakukan untuk semua bulan hingga bulan Juni. Setelah selesai, kami akan melakukan analisis deskriptif. Pada menu bar, pilih Analyze, lalu pilih Descriptive Statistik, pilih yang Frequency. Ini semua data dipindahkan ke variabel seperti yang ada di video. Klik label statistik di sebelahnya, lalu centang semua opsi yang ada di Central Tendency. Untuk kontak dispersion, centang yang standar deviation dan yang standar error mean. Klik Continue. Lalu klik label Cards, pilih yang histogram, klik Continue, lalu klik OK.
Setelah itu akan muncul outputnya atau analisis deskriptifnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saya Nisha Nabila Azhara dengan NIM 2492063 akan menjelaskan analisis deskriptif pengukuran terpusat data inflasi pada bulan Januari dan Februari. Untuk bulan Januari, median atau rata-rata inflasinya adalah negatif 0,7567%. Median atau nilai tengahnya adalah negatif 0,7500%. Modus atau nilai yang paling sering muncul adalah negatif 1,64%. Interpretasi atau penjelasannya adalah rata-rata dan median hampir sama, yaitu negatif 0,76% versus negatif 0,75%, menunjukkan distribusi yang paling relatif simetris. Sedangkan modusnya negatif 1,64% lebih rendah, mengindikasikan beberapa provinsi mengalami deflasi lebih dalam. Kesimpulannya adalah terjadi deflasi umum di sebagian besar provinsi. Untuk bulan Februari, median atau rata-rata inflasinya adalah negatif 0,3318%. Median atau nilai tengahnya adalah negatif 0,4800%. Modus atau nilai yang paling sering muncul adalah negatif 48%. Interpretasi atau penjelasannya adalah median lebih besar daripada median, yang berarti distribusi miring ke kanan atau bisa disebut dengan right square. Sedangkan modusnya sama dengan median, yaitu negatif 0,48%. Nilai ini paling sering muncul. Kesimpulannya adalah sebagian besar provinsi mengalami deflasi sekitar negatif 0,48%, tetapi beberapa provinsi memiliki inflasi positif yang menarik rata-rata naik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saya Amelia Rifkan Prasana dengan NIM 249200671 akan menjelaskan analisis deskriptif pengukuran terpusat data inflasi pada bulan Maret dan April. Pada bulan Maret, median atau rata-rata inflasinya adalah 1,7108%, median atau nilai tengahnya adalah 1,6500%, dan modus atau nilai yang paling sering muncul adalah 1,13%. Lalu interpretasi atau penjelasannya adalah median lebih besar daripada median, yang berarti distribusi miring ke kanan. Sedangkan modusnya 1,13% lebih rendah dari median dan median. Ini menunjukkan beberapa provinsi memiliki inflasi lebih tinggi dari nilai yang paling sering muncul. Untuk kesimpulannya adalah inflasi umum terjadi dengan beberapa provinsi mengalami lonjakan lebih tinggi. Lalu pada bulan April, median atau rata-rata inflasinya adalah 1,0277%, median atau nilai tengahnya adalah 1,0900%, dan modus atau nilai yang paling sering muncul adalah 0,69%. Lalu interpretasi atau penjelasannya adalah median lebih kecil daripada median, yang berarti distribusi miring ke kiri. Sedangkan modusnya 0,69% jauh lebih rendah. Ini menunjukkan nilai yang paling sering muncul lebih rendah dari pusat distribusi. Untuk kesimpulannya adalah sebagian besar provinsi mengalami inflasi rendah, tetapi beberapa provinsi memiliki inflasi tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Salwa Salsabila dengan NIM 249200645 akan menjelaskan analisis deskriptif pengukuran terpusat data inflasi pada bulan Mei dan Juni. Pada bulan Mei, median atau rata-rata inflasinya adalah negatif 0,3418%. Median atau nilai tengahnya adalah negatif 0,3500%. Modus atau nilai yang paling sering muncul adalah negatif 0,58%. Penjelasannya adalah median sama dengan median, yang berarti distribusi relatif simetris, sedangkan modusnya negatif 0,58% lebih rendah, menunjukkan beberapa nilai deflasi yang paling sering muncul. Kesimpulannya adalah deflasi kembali terjadi setelah periode inflasi. Pada bulan Juni,
mean atau rata-rata inflasinya adalah 0,1326%. Median atau nilai tengahnya adalah 0,1900%. Modus atau nilai yang paling sering muncul adalah negatif 0,11%. Penjelasannya adalah mean lebih kecil daripada median, yang berarti distribusi miring ke kiri. Sedangkan modusnya negatif, yaitu negatif 0,11% meskipun rata-rata positif. Kesimpulannya adalah kondisi hampir stabil, tetapi lebih banyak provinsi yang masih mengalami deflasi ringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saya Diva Nur Aisyah dengan NIM 249206668 akan menjelaskan analisis deskriptif pengukuran terpusat data tahunan dan bulan inflasi dalam setahun. Dalam data, mean atau rata-rata inflasi dalam setahun adalah 0,2401%, median atau nilai tengahnya adalah 0,0400%, dan modus atau nilai yang paling sering munculnya adalah negatif 0,59%. Penjelasannya adalah mean lebih besar daripada median, yang berarti distribusi miring ke kanan. Modusnya bernilai negatif, yaitu negatif 0,50%, menunjukkan nilai deflasi paling sering muncul. Median mendekati 0, yaitu 0,04%, mengindikasikan separuh provinsi mengalami inflasi lebih kecil dari sama dengan 0,04%. Kesimpulannya adalah secara agregat inflasi rendah, tetapi terdapat beberapa outlier inflasi tinggi yang menarik rata-rata naik. Untuk penjelasan bulan inflasi dalam setahun, mean atau rata-ratanya adalah 3,5, median atau nilai tengahnya adalah 3,5, dan modus atau nilai yang paling sering muncul adalah 1. Penjelasannya adalah mean sama dengan median, yang berarti distribusi simetris. Modusnya yaitu 1, yang berarti Januari berbeda, menunjukkan Januari sebagai bulan yang paling banyak diamati. Kesimpulannya adalah data tersebar merata akros bulan-bulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pengukuran terpusat menunjukkan inflasi Indonesia periode ini sangat rendah, dengan kecenderungan deflasi ditandai dengan mean dan median yang mendekati 0 atau negatif, serta modus yang seringkali bernilai negatif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.